Selamat pagi Ananda semua, bertemu lagi bersama Ibu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu selalu berdoa semoga Ananda dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih belajar di rumah, belajar dari rumah. Dan yang pasti intinya harus tetap semangat untuk tetap belajar. Nah, Ananda semua, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Pada kali ini pembelajaran yang kita bahas adalah pembelajaran 3. Pokok bahasanya itu di bahasa Indonesia dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita akan menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Langsung saja kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang struktur teks eksplanasi atau bagian. Sebelumnya kita sudah membahas pengertian, kemudian jenis teks eksplanasi. Kalau jenis teks eksplanasi fenomena itu ada dua, secara alami dan secara ilmiah. Kalau alami itu contohnya seperti gunung meletus, tsunami, nah itu adalah contoh yang alami. Kalau yang ilmiah itu seperti sejarah perkembangan teknologi, kemudian cerita tentang globalisasi, itu termasuk dalam ilmiah. Nah, adapun struktur atau bagian teks eksplanasi itu ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum itu berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya, proses keberadaan atau terjadinya sesuatu. Nah, kalau deretan penjelas itu berisikan mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urutan atau bertahap dari awal sampai akhir. Nah, deretan penjelas ini diambil dari topik pernyataan umum, dia dijelaskan di deretan penjelas. Kemudian interpretasi itu apa? Interpretasi berisikan tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan di deretan penjelas tadi. Kalau menentukan topiknya, tentang topik yang akan disajikan itu kan di pernyataan umum, kemudian dikembangkan dan dijelaskan secara rinci detail di deretan penjelas, kemudian di interpretasi itu disimpulkan. Itulah struktur atau bagian teks eksplanasi. Kemudian contoh teks eksplanasi. Ini ada 4 paragraf, judul teksnya itu tentang listrik pintar. Pada paragraf 1 itu pernyataan umum. Untuk paragraf 2 dan 3 itu deretan penjelas, dan untuk paragraf terakhir itu disebut dengan interpretasi atau kesimpulan. Untuk lebih jelasnya teks ini ada di buku tema, bisa dibaca. Nah, kurang lebih beginilah kalau kita menentukan bagian-bagian atau struktur teks eksplanasi pada teks. Selain menentukan struktur atau bagian, kita juga biasanya diminta untuk menentukan informasi penting atau topik pada teks setiap paragraf ya. Nah, cara untuk menentukan topik atau informasi penting setiap paragraf itu dilihat atau diambil dari kalimat utama. Bagaimana melihat atau menentukan kalimat utama? Kalimat utama pada paragraf itu biasanya terdapat pada kalimat pertama pada paragraf, atau ada juga yang di kalimat terakhir setiap paragraf, tapi paling sering itu di kalimat pertama. Dari kalimat utama, nah dari situlah kita ambil intisari, dijadikan sebagai topik atau informasi penting. Nah, kemudian ada juga menentukan kata kunci. Kata kunci itu kata yang sering disebut dalam paragraf tersebut, begitu. Itulah kata kunci. Begitulah kurang lebih cara kita menentukan informasi penting atau topik dalam setiap paragraf. Selain kita membahas tentang teks eksplanasi, selanjutnya kita akan membahas cara menghemat energi. Nah, di sini ada contoh poster. Ini adalah tips sederhana hemat energi. Ada kurang lebih 6 cara menghemat listrik. Yang pertama itu ganti lampu jadi hemat energi. Contohnya lampu LED, biasanya itu 60 watt. Kemudian yang kedua, beli barang hemat energi. Misalnya kalau kita bisa menggunakan kipas, kenapa harus beli AC? Nah, begitu. Itu salah satu cara membeli barang hemat energi. Selain itu juga tadi lampu LED. Kemudian cabut steker dari colokan. Steker ini maksudnya stop kontak. Nah, jadi misal TV kalau nggak ditonton ya dicabut.
charger yang paling sering, charger HP. Kalau Ananda tidak digunakan tolong dicabut. Kemudian kalau mengecas atau mengisi baterai HP usahakan maksimal 3 jam ya, setelah itu jangan. Tapi kan kebiasaan kita biasanya mengisi baterainya dari jam 8 ketiduran sampai pagi. Nah itu kan salah satu sikap yang tidak menghemat energi dan tidak patut contoh begitu. Selanjutnya yang keempat itu matikan lampu ketika tidak dibutuhkan, misalnya siang hari. Matikan elektronik yang tidak dibutuhkan, misal kalau televisi tidak ditonton bisa dimatikan. Pada siang hari AC, kipas kan bisa dimatikan karena udara kan sudah sejuk gitu. Kalau lampu dimatikan karena kan sudah ada cahaya begitu. Selanjutnya hemat air. Hemat air di sini adalah maksudnya saat kamar mandi penuh itu segera dimatikan ya listriknya atau namanya apa ya itu ya, kalau kita menyebutnya itu mesin airnya dimatikan begitu. Nah jangan sampai melimpah, itu kan berarti kita tidak menghemat listrik. Selain itu saat mencuci tangan, saat tahap kita membasuh tangan pakai sabun itu usahakan kerannya mati. Jangan dihidupkan terus air mengalir, itu kan berarti pemborosan listrik. Kemudian contoh lain seperti orang tua ibunya ibu terutama, kalau mencuci sayuran atau buah itu airnya tidak dibuang, tapi untuk menyiram bunga. Itu salah satu tip atau cara juga untuk menghemat air. Nah, kalau hemat air otomatis listrik kita juga akan hemat begitu. Kurang lebih itu untuk cara atau tips menghemat air. Selanjutnya ada materi tambahan yang perlu Ananda pahami juga di sini adalah bagaimana cara menghitung biaya penggunaan listrik di rumah Ananda semua. Meskipun pada saat ini sebagian besar kita sudah menggunakan listrik prabayar ya atau pulsa. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya orang tua kita, ibu juga pernah merasakan membayar listrik harus ke kantor PLN. Nah itu cara menghitung biaya penggunaannya seperti yang akan kita bahas. Bagaimana cara menghitung biaya per bulannya sih? Kok biasanya mami saya itu bayarnya sampai 300, kenapa kok sampai bisa 300? Nah, nanti akan kita bahas. Untuk menghitung biaya total penggunaan listrik per bulan, itu rumusnya adalah total KWH kilometer watt, kemudian dikali lama pemakaian dalam jam, kemudian dikali TDL. TDL ini adalah tarif dasar listrik. Tarif dasar listrik ini selalu berubah ya nak ya, bisa naik bisa turun. Kalau saat ini itu lebih dari 1000 ya, 1250 sampai 1500 itu adalah tarif dasar listrik pada saat ini. Kemudian KWH itu adalah kilometer, kalau W itu adalah watt. Yang perlu Ananda ketahui dan pahami adalah 1000 watt itu sama artinya 1 kWh atau 1 kW. Jadi 1000 watt itu sama artinya 1 kilowatt. Begitu ya nak ya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh bagaimana cara menghitung biaya listrik tadi. Yang contoh pertama itu terdapat 2 peralatan listrik dengan besar daya sebagai berikut. Nah, besar daya yang pertama itu 300 watt, kemudian yang kedua itu 500 watt. Cara menghitung daya itu adalah yang perlu Ananda ingat, 1000 watt itu sama artinya 1 kWh. Berarti di sini adalah 300 watt per 1000. Kemudian dikali penggunaan per jamnya itu, di situ tertera 3 jam, per harinya itu 3 jam. Kemudian dikali jumlah hari 1 bulan itu 30 hari. Jadi 300 per 1000 dikali 3 dikali 30 sama dengan 27 kWh per bulan. Jadi daya listrik seandainya Magicom di rumah Ananda itu dayanya 300 watt, berarti penggunaan dalam 1 bulan itu adalah 27 kilowatt. Nah, kalau untuk TV yang 500 itu caranya sama, 500 per 1000 dikali 3 dikali 30. 3 ini adalah penggunaan per jamnya ya nak ya.
kalau 30 ini adalah jumlah hari 1 bulan. Nah, kalau untuk 500 watt itu 500 per 1000 dikali 3 dikali 30 itu artinya adalah televisi Ananda di rumah itu kalau dayanya 500 watt, setiap bulannya itu adalah dia menggunakan atau sebanyak dayanya 45 kWh per bulannya, begitu. Nah, ini adalah cara untuk menghitung daya. Selanjutnya bagaimana untuk menghitung biayanya. Kita lanjut dari contoh gambar yang pertama tadi. Berdasarkan gambar berikut, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini jika tarifnya, tarif dasar listriknya itu per 1 kWh-nya itu 1.500. Nah, tadi sebenarnya kita sudah menghitung yang Magicom 300 watt itu sama artinya dengan 27 kWh kan per bulannya, menggunakan rumus yang ini 30 per 1000 dikali 3 kali 30. Nah, ini kan sama artinya 27 kWh. Ini tinggal saja dikali dengan tarif dasarnya 1.500, maka didapatkan satu bulannya itu membayar 40.500 rupiah. Itulah untuk pembayaran Magicom saja. Bagaimana untuk televisi? Kalau televisi tadi di slide sebelumnya kita sudah mendapatkannya kalau dayanya itu 500 watt, berarti dalam satu bulan itu 45 kWh dayanya kan, itu tinggal dikali dengan 1.500 tarif dasarnya, maka didapatkan 67.500 begitu. Inilah cara kita untuk menghitung biaya listrik kita per bulan. Yang perlu diingat adalah berapa daya listriknya, kemudian per jamnya itu habis menggunakan berapa jam, kemudian dikali dengan jumlah hari dalam satu bulan, kemudian dikali dengan TDL atau tarif dasar listriknya, maka akan didapatkan berapa biayanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk tugas pada siang hari ini, pada kali ini, tugas pertama itu Ananda diminta jelaskan perbedaan pernyataan umum dan deretan penjelas. Kemudian yang kedua, Ananda diminta yang A menghitung daya listriknya, yang B adalah menghitung biayanya, seperti contoh yang sebelumnya Ibu jelaskan. Yang ketiga, tuliskan 5 contoh tindakan menghemat energi listrik ya, menghemat listrik. Nah, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Silahkan kerjakan tugasnya 1-3 di buku latihan, dikumpulkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Nah, sekiranya hanya itu yang Ibu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Pada kali ini kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Tadi ada struktur atau bagian teks eksplanasi. Kemudian kita membahas juga tentang cara menghemat listrik dan bagaimana cara menghitung biaya listrik per bulannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang dimengerti atau mau ditanyakan, boleh sharing di grup WA atau di kolom komentar atau japri Ibu. Sekian dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu.